Tony FS kembali membacakan sebuah tweet dari cerita emak @desi prayogo berdasarkan kisah nyata. Kisah ini murni pengalaman pribadi emak sendiri dan lagi-lagi bersama beberapa orang temannya beliau. Ada emak, Mary, Nisha, Dimas, Putra, dan Anto. Jadi tim emak itu dipasrahi semi job merias pengantin di salah satu kota di Kalimantan. Gimana kisah selengkapnya? Dan sebelum saya membacakannya, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Perjalanan ke Kalimantan merias pengantin. Akhir bulan Oktober tahun 2016, emak, Mary, Nisha, Dimas, dan Anto memutuskan berangkat pertama. Ikut jadwal penerbangan jam 9 pagi. Diperkirakan perjalanan lebih kurang 3 jam karena ternyata pesawat yang kita tumpangi ada transit ke Soekarno-Hatta. Lebih kurang 1,5 jam kemudian kita tiba di Soekarno-Hatta untuk pindah maskapai. Lah, ternyata di situ kita diinfokan kalau pesawat transitan kita ini ada sedikit kendala. Jadi semua penumpang diminta menunggu lebih kurang hampir 1 jam di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah semuanya beres, barulah semua penumpang diminta untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimantan. Perjalanan dari Jakarta ke Kalimantan nggak lama kok, cuma sekitar lebih kurang 1,5 jam kita udah sampai. Kalau di total secara keseluruhan, Surabaya transit Jakarta 1,5 jam, terus waktu tunggu di bandara lebih kurang 1 jam. Perjalanan Jakarta ke Kalimantan 1,5 jam. Total lebih kurang hampir 4 jam kita perjalanan ke Kalimantan pada waktu itu. Sedangkan Putra, salah satu tim dari kita ya, Putra itu naik penerbangan sore dari Surabaya yang langsung menuju ke Kalimantan. Hanya butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit lebih kurang. Putra sudah tiba di Kalimantan. Saat Putra tiba di rumah mempelai, seingat kita itu bertepatan sama azan maghrib, hampir mendekati azan waktu itu. Dari bandara kita dijemput dan dibawa ke rumah mempelai perempuan dengan mobil. Makanya seperti yang aku bilang, kita naik mobil jadi perjalanan sedikit lebih lama. Di tengah perjalanan emak nyeletuk, "Waduh, deso meneh rek iki." Mungkin karena anak-anak udah kecapean juga, jadi hanya merespon dengan anggukan dan perjalanan terus berlanjut. Hampir 1 jam kemudian, kita sampailah di rumah mempelai. Kita disambut baik sekali. Orang-orang di sana juga ramah dan penuh kehangatan. Kita disajikan makanan-makanan khas sana dan beberapa gelas teh hangat. Meski saat itu masih siang, udaranya itu nggak panas yang menyengat gitu, masih terasa sejuk dan anginnya juga semlohai. Tak lama kemudian datanglah seorang bapak-bapak yang mungkin beliau adalah pemuka adat di sana. Kan di sana juga terdiri dari berbagai suku. Kemungkinan beliau salah satu orang yang sukunya sama kayak keluarga mempelai. Beliau datang dan duduk di dekat kita. Terus beliau tanya, "Di sini yang pasangan suami istri siapa?" Setelah itu emak yang lagi-lagi menjadi perwakilan, dia ngomong, "Di sini tidak ada yang pasangan suami istri, Pak. Kita semua hanya rekan kerja," kata emak. Habis itu bapak ini menjelaskan, nanti yang cowok-cowok akan tidur di sebuah rumah khusus. Katakanlah rumah ayah. Untuk yang cewek akan tidur di rumah mempelai perempuan. Bapak itu yang menjelaskan kalau pasangan yang bukan suami istri selain keluarga atau hubungan darah dilarang tidur satu atap. Makanya kita dibagi sedemikian rupa. Yang cowok di rumah A, yang cewek di rumah mempelai putri. Namanya di wilayah orang yang bukan notabene-nya tempat kita berasal, artinya hal semacam itu udah lumrah ada dan kita harus menghormatinya. Sebab di setiap daerah memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi, baik itu petuah maupun larangan. Dan jika melanggar, pasti hukum adatlah yang berbicara.
Jawa juga sebenarnya ada, tapi ya begitulah. Kita enggan berkomentar. Selain menjelaskan peraturan tersebut, bapak ini juga menjelaskan peraturan-peraturan lainnya. Selesai ngobrol-ngobrol banyak hal, dan kita juga udah paham dengan tatanan adat di sana, kita langsung dipersilahkan untuk istirahat. Emak, Mary, dan Nisha masuk ke rumah mempelai. Sedangkan kita yang cowok-cowok diantar sama bapak mempelai ke rumah khusus tersebut. Sepintas tidak ada yang aneh dengan rumah ini. Hanya terdapat 2 kamar, dapur, dan area menonton TV. Sayangnya kamar mandi rumah ini terpisah. Posisinya ada di belakang dan keluar dari bangunan rumahnya. Kalau pagi sampai sore sih nggak apa-apa, biasa aja. Tapi kalau malam, entahlah. Aku memilih tidur di kamar nomor 1 bertiga sama Sisko dan Putra. Soalnya Anto milih tidur sendiri di kamar belakang, yang lokasinya dekat dapur dan pintu akses belakang ke kamar mandi. Ya udah, benar-benar gak ada yang aneh sampai Putra pun datang. Sore itu kita pulang lagi ke rumah mempelai untuk makan bersama, terus ngopi-ngopi bareng. Pokoknya seru banget. Barulah sekitar jam 10 malam, satu persatu dari kita pamit untuk pamit. Yang terakhir sih aku lihat tim cewek-cewek. Soalnya mereka sama bantu bersih-bersih. Sedangkan tim cewek, emak tidur sama Mary di kamar tamu depan, yang view jendelanya teras depan. Sedangkan Nisha tidur sendiri di kamar sebelah kamarnya emak. Udah gitu aja sih penjelasan kalau tim ceweknya. Selebihnya rumah mempelai aku gak paham. Mungkin nanti ditambahin sama emak ya. Tambahan dari emak nih dan Dimas. Jadi di kamar di rumah mempelai ini total ada 10. 5 kamar di bawah ini untuk tamu-tamu semua. Yang 2 kita pakai dan sisanya isi sama keluarga mempelai. 5 di atas ya kamar orang tua mempelai pria dan kamar si mbak mempelai. Terus satunya kamar kakak laki-laki mempelai. Lalu kamar anak kakak laki-laki mempelai, dan terakhir kamar adiknya mempelai. Kamar mandinya juga sama, ada di belakang dan di luar bangunan rumah. Ya, seperti itu desain rumahnya khas Kalimantan. Keesokan paginya kita semua bangun dan ngumpul lagi di rumah mempelai untuk makan. Setelah itu ibunya mempelai mengajak kita ke tempat baju yang merancang baju akad nikahnya pengantin. Kebetulan tema akadnya mengusung adat setempat. Berhubung kita tidak menyediakan bajunya, makanya pihak pengantin menyediakan sendiri. Kita hanya menyediakan baju untuk resepsi dan pesta di rumah mempelai pria. Acara akadnya diadakan besok. Jadi dari kedatangan kita emang sengaja ada jeda 1 hari untuk prepare. Nggak bisa pokoknya kita datang terus besok harus acara. Intinya nggak bisa dadakan. Minimal ada jeda 1 hari untuk prepare. Sama halnya kayak kita waktu itu. Tapi ternyata yang bisa ikut ke butik itu cuma 5 orang. Teman kita yang namanya Anto dan Nisha waktu itu nggak bisa ikut. Oh ya maaf ya, di awal tadi nggak nyebutin Siska. Jadi kita satu tim itu ber-7 ya. Ada emak leader, kemudian Dimas, Mary, Nisha, Putra, Sisko atau Siska ya, dan Anto. Ada 7 ya, kita lanjut. Katanya mereka mengeluhkan badan sakit semua dan capek. Emak coba memaklumi hal tersebut dan membiarkan mereka berdua untuk tidak ikut. Singkat cerita, kita berlima dan ibu mempelai pergi ke butik diantar sama supir si ibu. Perjalanan kita baik-baik aja. Alhamdulillah berangkat dan pulang selamat sampai di tujuan. Bahkan sebelum pulang, kita sempat mampir makan di traktir sama si ibu. Habis makan, kita semua langsung lanjut pulang. Setibanya di rumah mempelai saat itu hari masih siang. Kita atau semua orang yang baru datang ini ngelihat teman kita ini, Nisha, baru saja keluar dari rumah A sambil memperlihatkan gelagat yang aneh. Dia sedikit berlari masuk ke rumah mempelai, gak ada nyambut atau sekedar basa-basi dulu. Tiba-tiba malah mau nyelonong masuk. Emak ngerasa ada yang aneh sama Nisha, langsung spontan megang tangan Nisha. Di situ emak tanya, "Kamu ngapain dari sana? Kok buru-buru banget?" Lisa menjawab kalau dia habis anterin camilan Anto yang ketinggalan di tas Nisa. Emak sebenarnya agak curiga. "Kenapa nggak Anto aja sih yang ngambil?
Kenapa harus Nisa yang ke rumah sana, ke rumah A, yang buat cowok-cowok? Berhubung Nisa ditanya gak mau ngaku, ya udah, emak lepasin aja. Soalnya emak bukan tipe orang yang maksa. Toh mereka berdua, Nisa dan Anto, udah sama-sama dewasa. Tapi masalahnya di sini leadernya kan emak yang mimpin, penanggung jawab. Kalau ada apa-apa ya yang maju emak. Ternyata yang emak takutin bener, ya Allah. Kalau mereka waktu itu pasti ngapa-ngapain tuh di tanah Kalimantan. Bukan suami istri, ya Allah. Karena selesai makan sore kan emak mau ngadain briefing kecil-kecilan tuh. Semua orang udah ngumpul kecuali Nisa. Emak tanya ke anak-anak, Nisa mana? Sama Mary dijawab, di kamar mak, tak panggilin gak keluar-keluar. Padahal di situ Anto datang. Emak inisiatif ke kamar Nisa untuk manggil anak itu. Dipanggil dari luar kok gak ada respon apa-apa. Dan emak mulai khawatir. Habis izin buka pintu, emak langsung masuk. Dimana emak ngelihat Nisa udah dalam kondisi kejang-kejang di atas kasur. Matanya itu sambil lihat ke atas dan kedua tangannya mengepal kaku. Tapi tubuhnya masih terus kejang-kejang. Habis itu emak keluar lagi manggilin keluarga mempelai perempuan. Singkat cerita, bapaknya mempelai datang dan kaget dengan kondisi Nisa waktu itu. Aku kurang ingat bapaknya ini ngomong apa ke emak. Mungkin kayak tanya penyebab Nisa begini itu kenapa. Tahu-tahu bapak ini nyuruh istrinya ambil air dicampur garam lalu ditaruh di gelas. Gak lama kemudian istrinya si bapak datang sama bawa air tersebut. Terus abis gitu emak disuruh minumin air itu ke mulutnya Nisa. Usahakan Mbak Nisa menelan airnya, kata si bapaknya ini. Anehnya itu kan hanya air putih biasa yang dicampur garam. Logikanya kan air putih itu gak berbau apa-apa. Abis dibacain entah apa sama si bapak, air tersebut tahu-tahu berubah jadi harum banget. Harumnya itu kayak wangi melati tapi strong. Wong-wong Ampel pasti paham nih yang wiki Ampel Surabaya. Karena baunya 11-12 seperti itu, emak langsung permisi sambil sendok untuk nyuapin air tersebut ke Nisa. Awalnya Nisa ini kayak menolak. Dia mau muntahin air itu, tapi sama emak buru-buru dibekep mulutnya. Akhirnya air itu ditelan sama Nisa dan cuma beberapa sendok kemudian, alhamdulillahirobbilalamin, kondisi Nisa tenang. Tapi Nisa itu seperti mengeluarkan nafas berat banget. Barulah setelah itu dia sadar dan nangis kejer. Berkali-kali Nisa minta untuk pulang. Dia cerita kalau tadi di kamarnya ada sosok laki-laki tinggi, bulunya lebat, dan wujudnya mirip genderuwo, cuma sosok ini ada taringnya. Sosok ini duduk di atas perutnya Nisa dan setelah itu dia udah gak inget apa-apa lagi. Mendengar itu si bapak ini ekspresinya jadi berubah, hampir kayak ekspresi orang marah. Terus bapaknya ini tanya, "Lah mbak ini habis ngapain? Kok didatangi sosok itu?" Nisa yang tahu si bapak ini marah, dia hanya nangis dan gak mau jawab apa-apa. Emak di situ langsung ambil kendali. Siapa tahu kalau berdua doang Nisa mau cerita yang sebenarnya. Akhirnya semua orang diminta keluar dan di dalam situ hanya ada emak juga Nisa. Begini menurut penuturan emak. Saat itu Nisa masih nangis terus, tapi emak paksa dengan sedikit mengancam. Lama-kelamaan Nisa cerita kalau tadi sebenarnya dia dan Anto sedang terbawa suasana sampai mereka kebablasan. Terus tak lama kemudian dengar mobil rombongan datang. Makanya Nisa buru-buru balik ke rumah mempelai dan malah papasan sama kita semua turun dari mobil itu. Semua kecurigaan emak telah terjawab dan benar. Apa yang emak takutkan jadi kenyataan. Kita semua lihat emak keluar dari kamar Nisa seorang diri dengan ekspresi yang aneh. Aku paham emak waktu itu ketakutan. Langsung aku pindah posisi untuk deketin emak. Aku tenangin dia sampai akhirnya emak ngomong. Emak ceritakan semua yang Nisa katakan sambil berkali-kali minta maaf. Pas emak mau ceritain lebih jauh, si bapak menyuruh emak untuk berhenti. Katanya si bapak udah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus si bapak tanya, Nisa lakuinnya itu sama siapa? Disitulah kita semua baru paham maksudnya si bapak ini.
kalau Nisa tadi habis mantap-mantap sama Anto, ya kita semua langsung nunjuk ke Anto. Secara kan tadi cuma mereka berdua yang gak ikut dan mereka juga pacaran. Meskipun sebentar lagi sih mau lamaran, emang sih iya, ya disesalkan kok, gak bisa nahan gitu. Padahal mereka semua kan statusnya di situ sebagai tamu. Lalu bapak ini meminta kita untuk menunggu sebentar, karena katanya beliau mau mendatangkan seseorang kenalannya. Dan benar, kenalan si bapak datang. Tamunya ini seorang bapak-bapak memakai baju adat khas sana. Di kepala beliau ada semacam topi atau apalah itu yang dihiasi dengan bulu-bulu. Kurang tahu juga bulu-bulu apa. Dan ada mandau yang terselip di depan celana si bapak ini. Orangnya ramah dan humble sekali. Kita diberi aneka wejangan dan pembelajaran. Terakhir si bapak ini memberikan pisau kecil yang sarungnya ada motif khas sana nih kepada Anto, motifnya ya. Katanya sebagai bentuk perlindungan diri, pisau tersebut harus diselipkan di celana depan Anto dan gak boleh jauh dari dia selama Anto masih ada di sekitar Pulau Kalimantan. Anto nurut-nurut aja waktu itu, dan dia selipkan ke dalam celananya. Habis itu bapak ini pamit pulang dan kita semua juga pamit untuk istirahat. Sekitar jam 1:30 pagi dini hari, aku ngajak Sisko ke rumah mempelai. Sedangkan Putra, aku suruh jaga Anto yang kondisinya parah banget. Awalnya kita bertiga itu kebangun gara-gara dengar suara Anto teriak-teriak dari kamar sebelah. Pas kita bertiga samperin, kondisi Anto udah bener-bener tragis banget. Hampir sekujur tubuhnya penuh luka cakaran dan penuh darah. Bahkan ada di beberapa bagian itu yang kelihatan dagingnya. Kulitnya benar-benar terkelupas parah banget. Anto tak tanya, malah gak ngomong apa-apa. Ngelamun aja gitu, badannya kaku dan diem aja. Padahal tadi dia masih bisa teriak sampai ngebuat kita bertiga bangun. Aku gak pakai lama minta temenin Sisko ke rumah mempelai untuk ngasih tahu emak. Pas di rumah mempelai, sungkan asli nih aku ngedor pintu pagi-pagi. Tapi ya mau gimana lagi, keadaannya udah bener-bener darurat banget. Akhirnya kita beraniin diri gedor pintu. Tak lama kemudian ada suara ibu mempelai perempuan. Terus aku lihat di belakang ibu itu ada emak. Emak langsung tak panggil dan aku suruh nyusul ke rumah A. Emak seketika coba bangunin Mary. Karena Nisa kita bangunin gak bangun-bangun. Akhirnya kita tinggal. Ternyata keluarga mempelai yang ada di rumah itu pada ikut semua. Hanya Nisa seorang diri di rumah mempelai. Semua orang yang tiba di rumah A langsung kaget saat melihat kondisi Anto. Bapak mempelai mencoba menelpon si bapak-bapak tadi malam yang kita temui untuk datang. Beberapa menit kemudian bapak-bapak ini datang. Dan sama seperti kita semua, bapak ini juga terkejut. Terus bapak ini tanya, Anto kok bisa kayak gini? Ya kita jawab gak tahu. Soalnya gak ada yang sekamar sama Anto. Kita tahu-tahu udah ngelihat Anto kayak gitu kondisinya. Anto juga ditanya tapi mulutnya gak bisa ngeluarin suara. Habis itu bapak-bapak ini kayak ngeluarin entah itu cairan apa ke telapak tangannya. Setelahnya cairan tersebut ditempelkan ke keningnya Anto. Seketika Anto langsung bisa bicara. Di situ dia nangis kenceng-kencengnya. Anto cerita kalau tadi ada sosok seperti kuyang tanpa tubuh dan taringnya panjang. Katanya datang dari arah pintu belakang. Anto kira itu kita mau ke kamar mandi. Tunggu demi tunggu kok nggak kedengeran bunyi langkah kita. Anto juga ogah ngecek keluar. Tiba-tiba pintu kamar Anto terbuka sendiri. Pintunya itu dari kayu, tapi slotnya itu beda kayak slot-slot pada umumnya. Engselnya gitu, hanya pakai engsel kayu, paham kan? Lah, waktu itu Anto ngerasa pintu kamarnya udah diselot dari dalam. Maksudnya dikunci ya. Kok sekarang bisa buka sendiri? Anto seketika langsung balik badan untuk melihat. Ternyata sosok itu udah ada di depan pintu dengan ekspresi wajah marah ke arah Anto. Dengan cepat, sosok ini terbang ke arah Anto dan mencabik-cabik tubuh Anto menggunakan kedua taringnya. Anto langsung teriak kesakitan dan membangunkan kita bertiga. Sayangnya setelah itu mulutnya tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara apapun.
Sampai bapak itu datang dan membuatnya bisa bicara lagi. Langsung dia ceritakan semuanya. Tapi bapak ini marah dan menanyakan, "Di mana pisau kecil tadi?" Katanya pisau itu harus selalu sama Anto dan jangan pernah dilepas. Tapi Anto takut kalau pisau itu tiba-tiba terbuka dan tidak sengaja melukai dia saat tidur. Makanya Anto lepas dan ditaruh di atas lemari dekat kasurnya. Bapak itu kembali menjelaskan kalau pisau tersebut tidak akan pernah terbuka selama Anto tidak dalam kondisi bahaya. Mau kalian buka dengan cara apapun, pisau kecil itu tidak akan terbuka. Dia terbuka hanya untuk menyerap energi dan mengusir sosok-sosok yang dianggap pengganggu orang yang sedang memakai pisau tersebut. Emak yang fokus sama luka-luka di tubuh Anto seketika meminta orang-orang untuk membantunya membawa Anto ke rumah sakit. Takut lukanya makin parah. Akhirnya Anto dipinjamkan mobil ke salah satu tetangga mempelai. Sekaligus tetangganya itulah yang mengantar emak, aku, Putra, dan Sisko ke rumah sakit untuk ngobatin Anto. Sedangkan Mary memilih tinggal di rumah untuk nemenin Nisa yang sendirian. Kita tinggalin emak dan fokus jenak di part kesaksian Mary. Kesaksian Mary. Sewaktu emak dan yang lain bawa Anto ke rumah sakit, Mary ini berinisiatif balik ke rumah mempelai guna membangunkan Nisa. Sedangkan mempelai dan semua keluarganya masih ngumpul di rumah A. Mary putuskan untuk jalan sendiri untuk pulang. Setibanya di depan pekarangan rumah mempelai, Mary langsung balik ke rumah A. Tapi kali ini sambil lari dan teriak-teriak. Dia ketakutan gara-gara melihat ada sosok seperti genderuwo, tapi wajahnya mirip layak, sedang berdiri di depan pintu rumah mempelai. Bapak mempelai dan Bapak Bram, sebut saja ya Bapak spiritual itu dengan sebutan Bapak Bram, langsung pergi ke rumah mempelai. Nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tahu-tahu Bapak mempelai ini seperti habis dilempar, nggak tahu sama siapa ke jalan raya. Melihat itu semua, orang langsung bondong-bondong nyamperin. Dimana semua orang melihat Bapak Bram kepalanya udah banyak sekali darah dan gak tahu kenapa. Tapi sosok yang dilihat Mary tahu-tahu udah gak ada. Akhirnya Mary dan saudara-saudara mempelai masuk ke rumah. Niatnya mau nyamperin Nisa. Pas masuk, mereka melihat ada banyak sekali ular di depan pintu kamar Nisa. Histeris semua orang lihat itu. Bapak Bram langsung mencabut 2 bulu di hiasan kepalanya dan meminta seseorang melempar bulu tersebut ke arah gerombolan ularnya. Ajaibnya, Masya Allah, saat bulu itu dilempar sama kakak mempelai, ular-ular itu seketika langsung tidak ada. Benar-benar hilang. Dan pintu kamar Nisa langsung didobrak. Ternyata Nisa sudah duduk gemetaran di pojok kamar sambil menunjuk ke arah pintu. Tadi katanya ada sosok menyeramkan mau masuk ke kamar. Di situ Nisa yang ketakutan langsung dibawa keluar rumah untuk ditenangkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan kesaksian emak dan yang lain. Kita yang perjalanan ke rumah sakit juga ngalamin kejadian-kejadian di luar nalar, kata emak. Harusnya jarak dari rumah A ke rumah sakit itu gak butuh waktu lama, tapi kita kayak diputerin-puterin gitu 3 kali. Gak tahu diputer-puter sama siapa. Masa kita terus-terusan lewatin rumah A sama rumah mempelai hampir 3 kali? Merasa ada yang janggal, Pak sopirnya berhentiin mobil kayak di pinggir lapangan. Jujur kita sendiri kurang paham itu lapangan apa, karena kanan kiri kita waktu itu ya benar-benar cuma lapangan kosong. Habis itu Pak sopirnya minta kita lempar uang koin sebanyak 3 koin ke jalanan luar. Di situ yang dilempar koin emak karena posisinya dekat pintu. Terus kata emak, dia seperti mendengar seseorang sedang berbisik ke telinganya, "Lanjut jalan aja, selamat kok." Habis itu seperti ada angin yang niup telinga kiri emak. Yang lebih aneh lagi menurutku si Pak sopirnya. Beliau itu kayak udah tahu emak ini pasti dibisikin sama seseorang. Karena si Pak sopir ini dengan santai tanya begini ke emak, "Katanya apa, Mbak?" Ya emak ngejawab, "Disuruh lanjut jalan aja, Pak."
Sumpah di situ aku sama emak langsung tatapan saking terkejutnya. Bener dong, setelah insiden itu kita semua tiba dengan selamat di rumah sakit. Antok langsung dibawa ke UGD dan diperiksa. Setelah itu semua, tubuh Antok diperban dan dia pakai pampers supaya nggak bingung pipis dan lain-lain. Antok sendiri minta dirawat jalan dan dia emang nggak suka sama suasana rumah sakit. Makanya kita langsung balik ke rumah A setelah Antok mendapat perawatan. Karena paginya kita juga harus menyiapkan untuk acara akad nikahnya. Benar saja, akibat insiden semalam, pagi harinya kita semua kewalahan. Beruntung itu semua dapat teratasi dan akad nikah dapat berlangsung dengan semestinya. Setelah acara akad resepsi, kita masih ada jeda. Itu kita gunain untuk melihat kondisi Antok. Di situ aku lihat emak bantu Nisa merawat Antok. Terus tak lama kemudian Bapak Bram datang ke rumah A sambil membawa semacam ranting pohon. Cuma kita nggak tahu itu pohon apa. Coba nanti tanya Om Ras ya, siapa tahu beliau tahu. Tapi masih lebat daun-daunnya. Tiba-tiba Bapak Bram langsung mengkibat-kibatkan daun tersebut ke tubuhnya Antok. Emak langsung histeris teriak. Wajar sih menurutku, soalnya mengingat luka Antok kayak gitu loh. Tapi Bapak Bram malah nyuruh kita untuk tenang. Pohon itu tidak akan nyakitin Antok, malah akan membantu proses penyembuhan Antok. Tetap aja yang namanya emak dia terus histeris. Yang aku lihat, Antok malah mengeluh badannya jadi gatal semua. Dia nggak bisa garuk karena posisi tangannya sedang diperban. Setelah selesai, Bapak Bram nyuruh orang-orang untuk membuka perbannya Antok. Ajib bukan main, Masya Allah. Luka-luka ya di tubuh Antok itu semuanya hilang. Benar-benar hilang tak tersisa. Kok bisa? Kita pun masih belum tahu jawabannya sampai sekarang. Antok langsung garuk-garuk dan seketika dia tersadar kalau luka-lukanya tadi benar-benar hilang. Kita semua gak ada henti-hentinya mengucap syukur Alhamdulillah dan terima kasih ke Bapak Bram. Sehingga kini kita sudah lega serta bisa kembali melanjutkan pekerjaan kita dengan tenang tanpa kepikiran Antok. Meskipun udah sembuh, Antok ini malah jadi aneh. Dia sedikit kelihatan linglung. Kita percepat sampai acara resepsi ya kisahnya ya. Acara resepsi pun juga terselenggarakan dengan baik dan berjalan sesuai jadwal. Kita asik makan-makan sambil nyemil-nyemil hidangan manten, sama ngeliatin pengantin foto-foto sama keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Tak lama kemudian datanglah Nisa dan Antok. Antok waktu itu pakai kaos hitam sama celana kain warna putih. Sama emak disuruh duduk dan dikasih makan. Posisinya Antok deket akses masuk kru. Nisa terus emak dan di samping emak aku. Aku ngeliat Antok lagi makan disuapin Nisa. Emak ngobrol-ngobrol sama Mary yang ada di depannya. Terus aku, Mary sama emak itu dengar Antok bilang gini ke Nisa. Sayang, nanti kalau aku pergi, kamu jangan telat makan loh. Jaga kesehatan dan nurut sama ibu. Lalu Nisa ngejawab, mau pergi kemana sayang? Dikasih kerjaan lagi tah sama Mas Semi. Tapi Antok cuma jawab, adalah yang pokoknya jauh nanti aku perginya. Emak yang gatel dengar Antok ngomong aneh-aneh nyeletuk, alah ngomong apa ae, wes mangan ae sek wareg. Emak spontan aja ngomong gitu. Mungkin dia mendengar omongan Antok sedikit aneh, makanya dia agak nggak nyaman aja gitu. Habis itu Antok pamit pulang dan emak sempat nyuruh anak-anak untuk antar Antok. Tapi Antok menolak. Katanya dia bisa pulang sendiri. Sebenarnya kita nggak tega malam itu, cuma mau gimana, Antoknya sendiri menolak dianterin pulang. Malah marah ke kita. Kan kita akhirnya jadi segen gimana gitu sama dia. Kita lihat dari kejauhan Antok jalan sendiri pulang ke rumah A. Kita juga akhirnya balik lagi dengan kesibukan masing-masing. Sekitar setengah jam kemudian, ada seorang bapak-bapak menghampiri kita di tenda. Bapak-bapak ini ngomong sambil histeris ke arah emak. Cowok tadi yang barusan keluar tenda teman siapa? Teman mbaknya? Sambil nunjuk ke emak. Emak ya langsung ngangguk. Terus bapak-bapak itu langsung nyuruh emak keluar sambil bilang, temannya tadi ketabrak truk.
Aku dan semua orang harus langsung lari ke tempat yang diberitahu sama bapak ini. Lemes badan kita sewaktu ngelihat tubuh Anto sudah tergeletak di tanah. Semua orang nangis dan aku sampai gak bisa ngomong apa-apa. Aku lihat Nisa nangis di bawah kaki Anto. Emak sama Mary histeris di pinggir jalan. Terus ada 2 orang polisi datang ke TKP. Lalu polisi itu bilang, truknya jalanin ke depan. Kalau nggak gitu kita nggak bisa ambil jasadnya. Astagfirullah. Karena posisi leher Anto itu kelindes ban depan truk pasir yang menabraknya. Sewaktu truk itu jalan, aku denger banget bunyi krek. Habis itu aku nggak ngeliat Anto yang tadi masih kejet-kejet tubuhnya. Tapi sewaktu truk itu jalan, tubuh Anto benar-benar sudah tidak bergerak lagi. Innalillahi, ya Allah, semoga husnul khotimah. Anto meninggal seketika di lokasi kejadian. Tubuhnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Sedangkan sopir truk itu langsung diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Aku langsung hubungi Semi untuk mengabarkan berita duka tersebut. Acara pernikahan pengantin jadi sedikit berantakan. Untungnya keluarga mempelai baik sekali, mencoba memahami posisi kita waktu itu. Menurut informasi si bapak yang manggil kita tadi, Anto itu awalnya jalan biasa. Hingga sampai di satu spot atau tempat, bapak ini ngelihat gelagat Anto aneh. Tiba-tiba kayak mundur beberapa langkah ke belakang dan tahu-tahu mau lari nyebrang ke kanan. Belum sempat nyebrang, kaki Anto malah kesandung dan membuatnya jatuh telungkup. Naasnya dari arah belakang ada truk yang melintas dengan kecepatan tinggi. Truk ini juga gak punya space untuk ngerem, sedangkan Anto gak ada kesiapan untuk menyelamatkan diri. Akhirnya terjadilah peristiwa tersebut. Keesokan paginya kita masih menyempatkan menyelesaikan acara di rumah mempelai pria. Setelah acara adatnya selesai, sore itu juga kita memutuskan untuk langsung pulang ke Surabaya. Alhamdulillahnya Semi bisa dapetin tiket kita untuk pulang sore itu juga. Sekitar 1 jam 45 menit kemudian kita sampai di Surabaya dan disambut tangis banyak orang. Benar apa yang Tok katakan sewaktu itu, kita ada kendala di Jakarta. Kita berangkat pulang bareng ya gengs, bismillah. Bener Tok, kita berangkat pulang bareng. Cuma pulangnya kita tidak di bangku penumpang. Kamu di kargo Tok, di kargo. Ya Allah, meski peristiwa ini sudah 6 tahun berlalu dari saya membacakan ini, kejadian Anto masih membekas sampai sekarang. Sampai emak itu kalau lihat truk-truk besar mesti histeris sendiri tuh, saking traumanya beliau sama truk. Apapun yang pernah Anto dan Nisa perbuat, setidaknya cerita ini cukuplah jadi pembelajaran untuk kita semua tanpa menghakimi. Kita juga memohon sejenak waktunya untuk sama-sama mengirimkan Al-Fatihah buat Anto. Summa ila ruhi Anto Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Khususan untuk Mas Anto. Terima kasih ya teman-teman ya. Untuk keluarga Mas Anto, sekali lagi kami turut berbelasungkawa. Kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah diperbolehkan membagikan cerita ini. Untuk Nisa yang sabar ya Nis. Insya Allah Anto udah tenang di sana dan kamu harus mulai belajar ikhlas. Yang terakhir, terima kasih besar untuk keluarga mempelai pengantin kita waktu itu yang sudah baik sekali di Kalimantan. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian ya. Amin. Saya tahu temanmu itu sebenarnya tidak berumur panjang sejak pertama kali saya melihatnya. Tapi saya tidak tahu kalau dia harus meninggal dengan cara tragis ini. Saya memberikan pisau itu benar untuk melindunginya dan membuatnya sedikit tenang dari gangguan-gangguan mereka. Mohon maaf, saya tidak bisa berbuat banyak karena semua ini rahasia Tuhan dan hanya Tuhanlah yang tahu pasti kapan hambanya berpulang. Ucap Bapak Bram. Tapi tetap wallahu alam ya, hanya Allah yang ngerti
apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Intinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekian cerita ini Mas Dimas sampaikan dari tim Cerita Emak. Selebihnya aku sampaikan terima kasih. Dan mohon maaf juga ya Tony FS kalau ada intonasi kata yang kurang berkenan. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Cerita Emak. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS. Alhamdulillahirabbil alamin.